Shalom dan selamat malam untuk ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya. Kita akan berdoa ya. Mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami bisa bertemu, bersekutu bersama-sama, walaupun secara online melalui Zoom, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan tidak terbatas, Tuhan berbicara pada setiap kami, Tuhan menjamah setiap kehidupan kami, menjamah setiap hati kami. Kami percaya saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau, kami berjumpa dengan Allah kami yang hidup, dan kami akan berbeda setelah kami mendengarkan firman-Mu, setelah kami bersekutu, kami akan mendapat kekuatan, mendapat semangat yang baru, kami akan mendapat jawaban dari Engkau sendiri. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan satu hal juga kami rindu, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat malam. Saya mengucap syukur pada Tuhan, saya juga berterima kasih untuk persekutuan doa Victory yang telah mengundang dan mempercayakan saya untuk berbagi dan melayani pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dari PD Victory, yaitu Ibu Eli, dan juga terima kasih untuk rekan yang menghubungi saya dan mengundang saya, yaitu Ibu Ailing dan juga Ibu Reni. Terima kasih juga untuk Pak Frans yang memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan, dan sehingga kita merasakan hadirat Tuhan. Oke, saya mau memperkenalkan diri saya akan share screen ya. Sekali lagi, terima kasih, dan salam kenal untuk semuanya yang baru pertama kali kita ketemu pada malam hari ini. Nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, kemudian saya dan suami saya melayani. Kami tertanam di gereja GBI WTC Serpong, dan suami saya ditugaskan menggembalakan di cabang Lipo Karawaci di Hotel Olive. Kami dianugerahi 2 orang anak, Anselmo dan Arneta, kuliah dan SMA. Kemudian juga atas anugerah Tuhan, saya menulis buku, yaitu salah satunya buku Virtuous Women, kemudian ada Inside Out, Love. Nah, buku-buku ini yang ditulis adalah sebuah buku untuk pemuritan wanita, pemuritan pria, dan workshop juga untuk wanita. Dan saya bersyukur pada Tuhan kalau kehidupan kita semuanya Tuhan tuh mau pakai untuk menjadi berkat dengan keunikan dan talenta masing-masing. Saya percaya ibu-ibu dan rekan-rekan, ada Bapak juga ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang di tempat ini, saya percaya Tuhan pasti punya rencana. Kita nggak ada kebetulan kalau kita tuh hidup di dunia ini. Hidup ini adalah anugerah. Saya mengajak kita semuanya, marilah kita berjalan di dalam rencana Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, topik yang akan saya sharingkan pada malam hari ini berjudul Wake Up from Nightmare. Apa itu nightmare? Saya mau mengajak ibu-ibu dan bapak, ibu, dan rekan-rekan mungkin boleh merenungkan. Pernahkah kita mengalami sebuah kejadian yang tak terdugakan, yang nggak pernah terpikirkan, yang nggak terduga, yang rasanya sulit kita terima, yang rasanya tuh nggak percaya banget bahwa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang rasanya tuh seperti mimpi buruk. Pernahkah kita mengalami hal-hal tersebut? Pernahkah kita mengalami kejadian yang rasanya itu merupakan sebuah mimpi buruk? Lalu mimpi buruk itu juga bisa berbicara mengenai tragedi di dalam hidup kita. Ada hal-hal, 1 atau 2, bahkan banyak hal yang kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Dan rasanya sulit banget untuk menghadapinya. Mungkin kehilangan, mungkin pengalaman-pengalaman negatif, mungkin perlakuan-perlakuan orang lain, hal yang membuat kita tuh rasanya tuh menjadi patah semangat, ataupun menjadi putus asa, putus pengharapan, kemudian juga mungkin kita kehilangan semangat, dan kita berada di lembah kekelaman. Kita nggak ada yang mau berada di lembah kekelaman, betul? Dan lembah kekelaman itu pada saat datang dalam hidup kita seringkali nggak terprediksi, nggak diundang, tapi tiba-tiba datang. Siap atau nggak siap?
Seringkali lembah kekelaman itu datang di dalam hidup kita. Entah lembah kekelaman di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, finansial, di dalam relasi, di dalam kesehatan, di dalam hubungan. Ada berbagai lembah kekelaman ataupun tragedi yang mungkin terjadi, yang kita nggak siap, nggak kita harapkan, dan kita nggak ngerti, dan ibaratnya seperti mimpi buruk. Kita juga lihat satu tokoh Alkitab yang mengalami nightmare, mengalami tragedi yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Ayub. Kita belajar dari kitab Ayub, namun biasanya kita belajar dari Ayub, namun hari ini kita akan belajar dari Mrs. Job, istri Ayub, Nyonya Ayub. Dan ternyata ada banyak hal yang kita bisa teladani dari Nyonya Ayub. Bagaimana Nyonya Ayub melewati nightmare, melewati tragedi, dan bagaimana Nyonya Ayub berespon di dalam setiap masalah yang dihadapi. Apa yang kita bisa teladani dari Nyonya Ayub? Kalau kita lihat di Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Sebelumnya saya juga mau membacakan apa sih yang terjadi dari kisah hidup Ayub. Ayub itu adalah seseorang yang sangat kaya banget, bahkan boleh dikatakan orang yang terkaya dan terpandang di tanah timur. Kita bisa lihat dari Ayub 1. Ayub itu sangat diberkati, Ayub itu sangat dihormati. Ayub memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Ada ribuan ekor domba, ribuan unta, ribuan sapi, keledai, kemudian ada banyak budak, diberkati dengan anak-anaknya, tetapi dalam sekejap, Ayub mengalami kehilangan. Semuanya itu hilang. Nah, pada saat Ayub mengalami kehilangan, nggak cukup sampai di situ. Lalu Ayub mengalami sakit borok-borok, gatal-gatal, sampai menggaruk-garukan beling. Itu artinya tuh benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Kemudian pada saat Ayub mengalami tragedi, mengalami kehilangan, semuanya habis. Kita melihat ayat yang menuliskan tentang Nyonya Ayub. Saya membahasnya Nyonya Ayub ya. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini saya garis bawahi juga. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Gila ya kamu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Banyak yang menginterpretasikan, lalu banyak yang membahas tentang negatifnya dari Nyonya Ayub. Banyak yang mengatakan Nyonya Ayub tidak mensupport suaminya, banyak yang mengatakan Nyonya Ayub berkata negatif, banyak yang mengatakan Nyonya Ayub tidak beriman. Tapi coba kita bayangkan kalau kita di posisi Nyonya Ayub. Bayangkan nih kita sebagai seorang istri, kita punya anak, lalu anak kita hilang, anak kita meninggal, lalu kita melihat apa yang dimiliki di dalam keluarga kita hilang dengan sekejap. Kemudian lihat suami kita tuh sakit, nggak sembuh-sembuh. Pada saat mengalami kehilangan, jangankan kehilangan semua anaknya, jangankan kehilangan semua yang dimilikinya. Baru suami kita melakukan kesalahan, baru suami kita punya sifat yang tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin baru suami kita bisnis, lalu udah gitu rugi. Atau baru suami kita nggak nurut, atau mungkin suami kita mengkhianati kita, dan sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Bukankah kalau kita di posisi Nyonya Ayub, kita bisa berespon yang sama atau bahkan lebih lagi, dalam arti seberapa marahnya kita, seberapa sedihnya, seberapa emosionalnya. Jadi kalau kita lihat di posisi Nyonya Ayub ini saat itu sedang mengalami keadaan grieving. Grieving karena mengalami kehilangan dan kematian. Setiap manusia itu nggak ada yang siap dengan kehilangan dan kematian. Pada saat manusia mengalami kehilangan dan kematian, itu pasti ada perasaan sedih, perasaan emosional, kecewa, kehilangan apa saja. Dalam hidup ini kita akan mengalami berbagai kehilangan. Entah kehilangan pekerjaan, kehilangan cita-cita, kehilangan masa depan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan
kepercayaan, kehilangan relasi, mungkin kehilangan hubungan. Di masa COVID ini bahkan kita juga nggak memungkiri bahwa kita mengalami berbagai kehilangan rutinitas dan sebagainya. Pada saat seseorang mengalami kehilangan, sebagai seorang manusia, karena kita sedih, kecewa, dan mungkin marah, frustasi, merasakan nightmare, sebagai seorang manusia yang terbatas, seringkali kita tuh mengungkapkan kemarahan kita bisa menjadi emosional, kita bisa menjadi sedih, berduka. Nah, kalau kita lihat tentang berduka, di dalam kitab Ratapan itu menuliskan tentang duka cita. Kita lihat di dalam kitab Mazmur, 2/3 dari kitab Mazmur, itu Daud, itu grieving loh, mengekspresikan perasaan-perasaannya. Jadi, pada saat mengalami kedukaan, kalau kita bayangkan di posisi Nyonya Ayub, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu grieving. Bahkan Ayub juga lakukan yang sama. Ayub juga mempertanyakan Tuhan. Ayub mengambil waktunya berhari-hari untuk mempertanyakan Tuhan. Inilah masa-masa, step-step pada saat seseorang mengalami kehilangan, kita akan ada masa stres, depresi, dan itu yang dialami oleh Nyonya Ayub. Serasa nightmare dan gak percaya. Kemudian kita lihat di sini menarik banget loh perkataan Nyonya Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Berarti Nyonya Ayub itu sangat mengenal suaminya. Nyonya Ayub sangat mengenal bahwa suaminya itu saleh. Dan ada terjemahan lain yang menuliskan seperti ini, mempertanyakan di saat Nyonya Ayub merawat Ayub di saat Ayub itu sedang sakit, di saat suaminya sedang sakit. Ada terjemahan lain yang mengatakan gini, Ayub, kamu di situasi sakit ini, kamu masih setia kepada Tuhan. Sebentar lagi kamu udah mau mati. Istilahnya gitu, mempertanyakan. Ataupun ada juga yang menerjemahkan ini sebagai bentuk empati kepada suaminya. Ayub, kamu ini sedemikian setianya kepada Tuhan. Oke, ini adalah ekspresi dari perasaan-perasaan saat mengalami kehilangan. Dan itu adalah hal yang sebenarnya manusiawi saat kita mengalami hal-hal yang tidak terduga. Tapi kita lihat berikutnya loh respon Nyonya Ayub. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Nyonya Ayub? Nah, mungkin kita ambil waktu untuk merenungkan 1 menit. Pernahkah di dalam hidup kita mengalami kehilangan, kita mengalami pengalaman yang sulit banget, pengalaman yang menyedihkan. Kalau kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah, it's okay, itu adalah hal yang wajar sebagai seorang manusia. Namun, yuk, bagaimana supaya kita bisa bangun dari mimpi buruk? Kita bisa move on, kita bisa bangkit. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ayub dan Nyonya Ayub? Yang pertama, menarik banget. Ayub itu hidup saleh, benar-benar hidup saleh. Namun, mengalami pengalaman-pengalaman buruk. Jadi di dalam kehidupan ini, suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, siap atau nggak siap, kita akan menghadapi lembah kekelaman di dalam kehidupan kita. Lembah kekelaman. Kenapa kita bisa mengalami lembah kekelaman atau pengalaman-pengalaman yang buruk? Bahkan Ayub yang setia pun bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, hidup di dunia penuh dengan dosa, hidup di dunia yang bisa mengalami sakit penyakit, hal-hal yang buruk. Kapankah semua itu akan hilang, tidak menimpa kita lagi pada saat kita bersama dengan Allah Bapa kita? Jadi di dalam kehidupan di dunia, suka nggak suka, ada pengalaman positif dan juga ada pengalaman negatif. Namun, apa yang membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya? Pada saat kita melewati lembah kekelaman, bahkan lembah the shadow of the death, lembah kematian pun, kita itu nggak pernah sendiri. Itu yang membedakan. Ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Dan ada Tuhan yang memegang tangan kita. Itu yang membedakan. Ada jaminan di dalam kehidupan kita. Dan juga pada saat kita melewati lembah kekelaman, menghadapi pengalaman buruk yang seizin Tuhan, kita percaya, kita memiliki Tuhan yang sanggup meracik
Kesalahan kita kah, pengalaman buruk kah, hal-hal yang negatif, di dalam tangan Tuhan, itu Tuhan bisa membuatnya menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Namun sebagai manusia, pasti kita mempertanyakan ya, kenapa? Dan kita nggak ngerti kalau ada Tuhan izinkan pengalaman buruk dalam hidup kita seperti Ayub. Pasti kita nggak ngerti dan mempertanyakan Tuhan. Nah, marilah kita pahami di Ulangan 29 ayat 29. Saya bacakan firman Tuhan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Perlu kita sadari bahwa ada dua macam kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan, ada kehendak Tuhan yang tersembunyi. Kehendak Tuhan yang dinyatakan itu adalah firman Tuhan. Tuhan sudah menuliskan kehendaknya. Berserah pada Tuhan, berdoa, melakukan bagian kita itu jelas tertulis di firman Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan adalah hal-hal yang dinyatakan bagi setiap kita. Nanti kita memahami, oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Oh Tuhan berbicara pada setiap kita. Itu Tuhan nyatakan. Tetapi ada kehendak Tuhan yang tersembunyi, yang kita nggak ngerti, nggak kita pahami saat ini. Mungkin pahamnya nanti. Atau mungkin di dalam hidup kita tuh nggak ngerti kenapa. Nah, pada saat kita nggak ngerti kenapa, memang di dalam hidup ini ada hal-hal yang memang tidak terselami. Kita lihat di sini, Roma 11 ayat 33. Ayat ini bagus banget. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di sini menuliskan bahwa hikmat dan pengetahuan Allah berbeda dengan hikmatnya manusia. Jalan-jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Sehingga ada memang yang kita tidak pahami karena memang kita bukan Tuhan. Secara manusia sulit untuk dipahami, tetapi kita percaya bahwa justru karena kedalaman hikmat Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu ada di dalam kendali Tuhan. Ada hal-hal di luar kontrol manusia. Kita nggak sanggup itu di luar kontrol kita. Tetapi kita mempercayai semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan kita percaya bahwa yang kita imani, Allah Bapa kita yang sudah mati di kayu salib menembus dosa kita karena kasihnya yang sebegitu besar buat setiap kita. Masa sih dia melakukan sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya? Enggak. Mungkin kita nggak paham, tapi percaya hati Bapa kita adalah hati yang baik, hati yang mengasihi setiap kita, walaupun tidak terselami oleh pemikiran manusia. Oleh sebab itu, pada saat kita melewati lembah kekelaman, kita punya keyakinan Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Yang setuju, sama-sama kita katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar bahwa ternyata semua hal yang di dunia ini bersifat sementara. Ayub memiliki banyak kekayaan. Kemudian apa yang kurang? Dia orang yang terpandang, jabatan, posisi. Demikian juga istri dari Ayub, si Nyonya Ayub. Dan Nyonya Ayub dan Ayub mungkin selama ini menikmati apa yang dimilikinya. Ternyata kita belajar dari kehidupan Ayub dan Nyonya Ayub bahwa semua yang ada pada kita itu adalah bukan milik kita. Kita adalah pengelola. Kita dipercayakan oleh Tuhan. Kita adalah pengelola. Dan semuanya yang ada di dunia ini bersifat sementara. Satu hari, kalau semua itu diambil, satu hari pada saat hidup kita, bahkan hidup kita juga, umur kita, anugerah kehidupan, itu sebenarnya bukan milik kita. Jadi saat ini kalau kita hidup, kita ini sedang dipercayakan Tuhan, anugerah kehidupan. Oleh sebab itu, yuk marilah kita jangan berpegang kepada hal-hal yang permanen yang ada di dunia ini. Sekarang kita lihat sekeliling kita. Kita lihat apa yang kita pakai, baju kita,
apa yang kita miliki, rumah, bahkan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, kalau kita lihat semuanya, sadarilah bahwa semuanya itu bersifat sementara. Apa yang kita pelajari dari sini? Kalau semuanya itu bersifat sementara, saat kita masih punya apa ya istilahnya ya, ada kesempatan relasi ketemu dengan anak-anak kita, ketemu dengan suami kita, ketemu dengan pasangan kita, hargailah waktu kehidupan yang diberikan. Kalau kita tahu kehidupan kita sementara, kita mau mengisi kehidupan ini dengan seperti apa? Kita jadi menyadari bahwa kehidupan ini berharga. Kalau kita sadar kehidupan berharga, maka kita nggak akan mengisi kehidupan ini dengan perkara-perkara yang murahan. Pasti tentunya kita akan menghargai anugerah untuk apa? Memuliakan nama Tuhan, untuk berkontribusi, untuk mengisi kehidupan yang bermakna, menjadi berkat. Kalau kita sadar kehidupan ini sementara, yuk jangan punya perasaan memiliki, karena satu hari itu akan dikembalikan kepada yang pemberi, yaitu Tuhan. Kemudian kalau kita tahu bahwa hidup ini sementara, berapa banyak kita yang menaruh identitas diri kita, keberhargaan diri kita berdasarkan apa yang kita miliki, sehingga berapa banyak orang, berapa banyak wanita mengejar kepemilikan, mengejar barang, mengejar rumah, mengejar barang bermerek, supaya dirinya lebih berharga. Dan itu adalah sesuatu yang dikejar yang sia-sia. Dan itu sesuatu yang dikejar yang bukan menjadi dasar kehidupan kita yang kokoh. Karena kita menaruh dasar kehidupan kita di atas sesuatu yang sementara. Dan itu rapuh. Dan kalau itu goyang, maka hidup kita menjadi goyang. Oleh sebab itu, marilah kita menaruh dasar kehidupan kita di atas dasar yang teguh, yaitu pribadi dan identitas kita di dalam Kristus. Dan kita berpegang, kehidupan kita adalah berpegang kepada Allah yang kekal. Bukan yang sementara, tetapi Allah kita yang kekal. Maka kita tidak akan menjadi goyah, kita akan menjadi kuat. Amin. Kemudian juga pada saat di dalam menjalani kehidupan, seringkali kita tuh menjadi pribadi yang suka menghitung apa yang hilang, apa yang kita tidak miliki. Menghitung apa yang tidak kita miliki, contohnya adalah, oh tetangga saya ganti rumah, ganti mobil baru. Ya, saya belum ganti mobil baru, mulai menghitung apa yang kita nggak punya. Kemudian, oh dia suaminya naik pangkat, ya, suami saya belum, mulailah menghitung apa yang nggak dimiliki. Kecenderungan manusia adalah menghitung apa yang tidak dipunyai, menghitung apa yang tidak dimiliki, dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan ternyata di dalam pelayanan konseling, banyak orang stres dan depresi karena terus-menerus menghitung apa yang tidak dimiliki. Yuk, kita mulai belajar. Hitunglah berkat Tuhan satu demi satu. Hitunglah apa yang ada pada kita satu demi satu. Saya pernah satu hari kehilangan. Jadi kehilangan ini loh. Kan saya orang Chinese nih, Chinese gitu ya, ada tradisi di Chinese. Dan kebetulan papa saya itu adalah usaha membuat perhiasan. Jadi dari kecil kalau saya ulang tahun, kemudian ada peristiwa apapun, saya dikasih hadiah perhiasan, kalung, emas, dan sebagainya, sampai besar gitu ya. Bahkan kalau menikah, married, itu kan ada istilahnya tuh acara tepai. Nah, kalau tepai itu kumpul keluarga-keluarga, kemudian pada saat tepai, saat saya menikah, dikasihlah perhiasan, dikasih emas, berbagai macam lah gitu. Kemudian pada saat papa dan mama dipanggil Tuhan, ternyata papa dan mama tuh meninggalkan ya kurang lebih perhiasan lah, emas dan sebagainya. Jadi bayangkan saya ini anak tukang emas, seberapa banyak perhiasan dan emas yang diberikan kepada saya. Saya simpan sebagai warisan dan kenang-kenangan dari papa dan mama yang udah nggak ada. Bahkan saya berpikir ini akan saya wariskan kepada anak-anak saya. Satu hari hilang semuanya, dicuri. Saya marah banget dan saya sedih, saya nangis karena saya tuh kehilangan banget itu kenang-kenangan. Kemudian apalagi kalau saya mau hitung 1 gram emas itu berapa, terus saya kalkulasi. Semakin saya menghitung yang hilang, saya semakin stres. Tapi satu hari saya ambil waktu, diingatkan Tuhan, jangan menghitung apa yang hilang, hitunglah apa yang ada padamu. Disitulah saya mulai menghitung
kesehatan, kemudian anugerah kehidupan, suami, anak-anak, relasi, keluarga. Dan dari situ saya bisa melihat ada banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang tidak dihitung oleh materi. Yuk, marilah kita menghitung berkat Tuhan satu demi satu. Yang ketiga yang kita pelajari dari kehidupan istri Ayub, Nyonya Ayub. Ternyata di dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menghadapi masalah. Pasti ada lembah, pasti ada prosesnya. Jadi kehidupan pernikahan itu tidak, istilahnya apa ya? Tidak akan, saya boleh garis bawahi, tidak akan mulus. Karena apa? Karena ada banyak pergumulan di dalam kehidupan pernikahan, macam-macam pergumulannya. Antara lain, pergumulan karena perbedaan kepribadian aja sudah bisa bikin konflik. Perbedaan background aja bisa bikin konflik. Kemudian perbedaan apa lagi? Perbedaan latar belakang, perbedaan harapan, perbedaan tujuan, perbedaan sifat, perbedaan cara didik, perbedaan pengambilan keputusan, perbedaan pola pikir, itu aja bisa bikin konflik. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami. Belum lagi kegagalan, kesalahan, belum lagi saling melukai, belum lagi nanti ada hal-hal yang negatif yang terjadi, kejatuhan, dan sebagainya. Di dalam kehidupan pernikahan, pasti kita akan mengalami proses. Dan yang perlu kita pahami adalah tujuan pernikahan bukan untuk mengejar kebahagiaan, tetapi sebenarnya melalui pernikahan, melalui relasi, Tuhan itu membentuk masing-masing setiap kita. Tuhan membentuk pasangan kita, Tuhan membentuk diri kita sendiri juga, untuk dibentuk melalui relasi dengan pasangan, untuk apa? Untuk kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah di dalam pernikahan, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan mau saya tuh berespon. Apa yang Tuhan mau tuh untuk saya bertumbuh menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Lalu pada saat kita berespon, marilah kita berespon tidak seperti apa kata dunia, tidak berespon seperti apa kata standar orang lain, standar hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan mencari siapa salah dan saling menyalahkan, ataupun menyalahkan diri sendiri, ataupun akhirnya menjadi mensabotase diri kita sendiri. Aduh, saya memang gak berguna, saya memang gak punya harapan, keluarga ini gak ada harapan. Nah, seringkali respon kita seperti itu. Tetapi yuk, marilah kita berespon seperti yang Tuhan mau. Apa kata firman Tuhan sebagai seorang suami? Apa kata firman Tuhan sebagai seorang istri? Saat menghadapi masalah, bagaimana kita berespon dengan tepat, bukan bereaksi. Kita punya pilihan, pasti ada pergumulan. Dan juga perlu kita pahami, di dalam setiap kehidupan pernikahan, itu sepanjang hidup, kita tuh akan terus-menerus mengalami penyesuaian demi penyesuaian. Kita akan digesek, dibentuk, ada konflik dengan pasangan, konflik dengan anak. Konflik itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kalau ada perbedaan, itu ada konflik. Namun, ada konflik yang dibiarkan, ada konflik yang akhirnya meledak dan tidak terselesaikan. Itu yang nggak sehat. Tetapi, kalau kita bisa mengatasi konflik dan menjalani konflik, saat konflik bisa diselesaikan dan dihadapi, justru disitulah kita akan semakin mengenal satu dengan yang lain. Kita akan bertumbuh, relasi akan bertumbuh, dan hubungan menjadi semakin lebih kuat. Tetapi seringkali pada saat terjadi konflik, kita lebih sering bereaksi daripada berespon. Bereaksi itu adalah begini, kalau konflik, ada hal yang negatif, betul kita marah, kita kecewa. Lalu cepat-cepat bereaksi, didorong oleh kemarahan. Nah, beda dengan berespon. Saat berespon, ambil waktu untuk menenangkan diri. Kemudian berdoa, mengelola hati, mengelola perasaan, berpikir jernih, lalu bicara baik-baik, bicara secara asertif, mendiskusikan baik-baik, berespon dengan tepat. Jadi, situasi negatif boleh terjadi dalam kehidupan kita dan bisa terjadi, tetapi kita bisa memilih, bukan bereaksi, namun berespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat terjadi pergumulan dalam pernikahan, yuk jangan menyerah, bertahanlah.
Karena itu yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan pernikahan. Ada amin? Kemudian apalagi yang kita pelajari dari kehidupan Nyonya Ayub? Yang keempat, mengenai kekuatan, strength. Kalau kita lihat, Nyonya Ayub itu adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tahan banting loh, pribadi yang gak menyerah. Nah, kita juga perlu pahami seringkali kita tuh berdoa. Kalau kita ada masalah, kita ada tantangan, kita tuh berharap Tuhan itu menghilangkan masalah dan tantangan dari hidup kita. Betul, itu yang kita mau. Tapi seringkali jawaban doa di dalam hidup kita bukan menghilangkan masalahnya, bukan menghilangkan tantangannya. Masalah dan tantangan tetap ada, tetapi Tuhan itu sedang menambahkan kekuatan otot-otot rohani kita supaya kita sanggup menghadapi setiap tantangan dan hambatan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Bukankah kalau kita mengalami hal itu, artinya kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi naik level karena otot rohani kita semakin kuat. Karena kita diberikan kreativitas yang baru loh. Karena pada saat kita menghadapi masalah, sebenarnya Tuhan tuh sudah menaruh potensi kreativitas di dalam diri kita untuk kita bisa menemukan jalan keluar. Kita untuk bisa naik level. Kita lihat di sini. Di sini ada ayat bagus banget. Kenapa ayat ini mengatakan bermegah di dalam kesengsaraan? Ternyata ada level yang bertambah loh. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi pada saat seseorang menghadapi hambatan, itu ada yang menurun menjadi down, patah semangat, menyerah, tapi ada yang melalui tantangan yang ada, itu ada kekuatan internal yang dibangun, menjadi ada pertumbuhan iman, ada level iman, level kehidupan yang terjadi. Kita lihat betapa tahan ujinya si Nyonya Ayub. Bayangkan, waktu dia sedih, dia sama suaminya. Lalu suaminya bilang apa? Kita lihat di sini, di ayat 2. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Diperkatakan seperti itu oleh suaminya. Bukankah saat mengalami kehilangan, Nyonya Ayub juga sangat membutuhkan penghiburan loh. Sangat butuh didampingi. Justru sangat membutuhkan kekuatan dari suaminya. Di kitab Ayub, lebih banyak menuliskan tentang Ayub yang mengalami kehilangan, bagaimana Ayub bergumul dengan Tuhan, bagaimana Ayub mencari penghiburan dengan teman-temannya, bagaimana Ayub mencari teman-temannya. Tapi kita bayangkan waktu Nyonya Ayub mengalami pengalaman yang sama. Bukankah dia juga mengalami perasaan-perasaan yang sama seperti Ayub? Dan dia membutuhkan kekuatan, kasih, penghiburan dari suaminya. Suaminya mencari teman-temannya. Suaminya bilang kamu perempuan berbicara seperti perempuan gila. Suaminya bergumul bersama dengan Tuhan. Mungkin dia sedang membutuhkan kekuatan penghiburan dan dia tidak dapatkan dari suaminya. Sebagai seorang manusia, bisakah Nyonya Ayub itu meninggalkan suaminya? Kemudian pergi. Bisakah Nyonya Ayub itu akhirnya murtad kepada Tuhan, saking kecewanya dengan pengalaman kehilangan, lalu juga suaminya nggak memperhatikan dia di masa-masa sulit, mencari teman-temannya, dan sebagainya. Tapi kita lihat loh, Nyonya Ayub, dia tetap setia, tetap bersama dengan suaminya. Bahkan di Alkitab tidak menuliskan bahwa Nyonya Ayub itu berargumentasi lebih lagi. Waktu dibilang, kamu nih seperti perempuan gila, Nyonya Ayub tidak berargumentasi lagi. Bahkan teman-temannya yang menyalahkan Ayub, kemudian teman-temannya yang menuding, mempersalahkan Ayub, dan sebagainya. Kita bayangkan, Nyonya Ayub di masa-masa sulit. Apa yang kita pelajari di sini? Pada saat kita mengalami masa-masa sulit, kita nggak bisa mengharapkan manusia. Manusia bisa mengecewakan kita.
orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan kita. Bahkan seringkali orang yang kita paling harapkan, paling expect kita, untuk bisa menghibur kita, untuk bisa mengisi kesepian kita, tetapi manusia bisa mengecewakan. Oleh sebab itu, kita belajar dari Nyonya Ayub. Sekeliling kita, mungkin perlakuan orang-orang, manusia, dunia, bisa mengecewakan kita. Tetapi, marilah kita mengandalkan Tuhan. Itu yang akan membuat kita tuh kuat dan teguh, seperti Nyonya Ayub. Walaupun mengalami kehilangan, yang tadinya dia orang terpandang, lalu dia habis semuanya, tapi dia tetap bisa bertahan. Disinilah yang dia dikatakan memiliki kekuatan, memiliki grit atau resilience. Pada saat menghadapi masa sulit, bukan membuat dia semakin jatuh, tapi dia bangkit. Apa bedanya the winner and the loser, pemenang dengan bukan pemenang? Dua-duanya menghadapi masalah, dua-duanya menghadapi hambatan, tetapi seorang pemenang, walaupun menghadapi masalah, walaupun jatuh, walaupun gagal, dia nggak pernah menyerah, dia bangkit lagi, dia mencoba lagi, dan dia nggak pernah menyerah dengan keadaan, dia nggak pernah berhenti, dia nggak pernah putus asa, dan kalaupun kita pernah jatuh, percayalah kita tidak akan tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita, amin. Jadi kita lihat di sini di 2 Petrus 1 ayat 5-8. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Taruhlah hidup kita di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kemudian yang kita pelajari dari Nyonya Ayub. Ada sebuah buku menuliskan, itu bagus banget, The Legacy of Job's Wife. Jadi warisan yang didapatkan dari Nyonya Ayub. Sampai saya baca buku itu menarik banget. Dan ternyata ada hal-hal yang kita bisa teladani dari Nyonya Ayub. Di situ dituliskan Nyonya Ayub adalah loving wife. Seorang istri yang penuh kasih. Istri yang mengasihi suaminya. Istri yang submit. Istri yang mengampuni. Bahkan istri yang resourceful. Artinya apa? Istri yang dengan segala keberadaannya, dia mendukung suaminya. Sebagai contoh, kita lihat Ayub itu adalah orang yang saleh. Bukankah selama ini Nyonya Ayub mendampingi Ayub hidup saleh? Itu adalah salah satu support dari istri mendampingi suaminya untuk tetap hidup saleh. Dan kita lihat Ayub adalah suami yang berhasil. Dan bukankah kita juga paham bahwa di balik suami yang berhasil ada istri yang menopangnya. Kemudian juga kita lihat waktu Ayub bilang, kamu bicara seperti perempuan gila. Dan Nyonya Ayub itu tidak nggak argumentatif loh. Dan ditulis, bahkan di buku itu menuliskan bahwa Nyonya Ayub itu submit, tetap tunduk, tetap mengasihi, tidak meninggalkan suaminya loh. Bahkan waktu di masa-masa dia membutuhkan kekuatan, di masa-masa berduka, di masa kehilangan, di masa grieving, dia membutuhkan kekuatan dari suaminya, dan suaminya lebih memilih ketemu dengan teman-temannya, bergumul dengan Tuhan. Itu bayangkan sebagai seorang istri, mungkin mengalami terabaikan, luka, tapi dituliskan di buku tersebut, Nyonya Ayub itu adalah istri yang maha pengampun. Istri yang mengampuni suaminya. Nah, bagaimana dengan setiap kita? Pasangan kita bukanlah pasangan yang sempurna. Pasangan kita pasangan yang memiliki keterbatasan, yang mungkin bisa jatuh, bisa melukai, mengecewakan, menyakitkan. Dan di dalam hidup kita, di dalam setiap relasi, kita tuh nggak terlepas dari pengalaman terluka, melukai, karena kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna. Saat kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna, kita akan mengalami keterlukaan. Tetapi kita belajar dari Nyonya Ayub, yaitu marilah kita memiliki skill untuk mengampuni
dan melepaskan pengampunan, bukan skill untuk menyimpan luka. Kenapa Nyonya Ayub memilih untuk mengampuni? Kenapa kita juga memutuskan untuk mengampuni? Karena kita menyadari bahwa hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita mau hidup kita tidak terbelenggu oleh luka, sakit hati. Oke, mungkin orang lain melukai kita, itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Orang lain bisa berlaku negatif terhadap kita, namun bagaimana kita berespon, mau menyimpan kemarahan seberapa lama, mau hidup di dalam keterlukaan seberapa lama, atau mau melepaskan pengampunan, itu pilihan kita. Saat kita melepaskan pengampunan, kita bisa move on. Dan pada saat kita melepaskan pengampunan, itu kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pada saat kita melepaskan pengampunan, itu bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan, karena kita mempercayai Tuhan yang akan bertindak di dalam hidup kita. Ini loh yang Nyonya Ayub lakukan. Dan kita lihat buah-buahnya. Pada saat Nyonya Ayub berespon dengan positif, tetap mengasihi suami, tetap setia, mendampingi, mengampuni suami, dan ada pesan untuk istri-istri yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami kehilangan pengharapan. Mungkin sedang mengalami masa sulit, lembah kekelaman. Jangan pernah menyerah. Kita belajar dari Nyonya Ayub. Dan apa dampaknya? Saya percaya pada saat Ayub bangkit pun, itu tidak terlepas dari support dari Nyonya Ayub. Kenapa? Mereka akhirnya pun melahirkan anak-anak yang menjadi teladan, yang menjadi berkat, bahkan ditulis di dalam Alkitab. Kita lihat di sini di Ayub 42 ayat 10. Pada saat melewati masa sulit, pada saat kita melakukan bagian kita, maka Tuhan sanggup memulihkan dengan caranya di waktu Tuhan. Kita baca sama-sama di rumah masing-masing. Ini ayat yang luar biasa buat setiap kita. 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hikmat Allah sungguh tak terselami. Mungkin ada kalanya kita mempertanyakan, tapi pada saat Tuhan berperkara dalam hidup kita, itu juga membuat kita tuh sulit terselami. Wow, begitu luar biasanya Tuhan. Dan ayat ini membuktikan bahwa di dalam lembah kekelaman, Tuhan itu nggak meninggalkan. Tuhan tuh sanggup melakukan perkara di dalam kehidupan kita, dan mata Tuhan tertuju dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi berikutnya? Di sini menarik banget, Ayub 42 ayat 14 sampai 15. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Keisha, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Di sini kalau dengan budaya kehidupan Ayub, itu sebenarnya yang lebih diperhitungkan adalah anak laki-laki loh. Tetapi kenapa di dalam Alkitab ini dituliskan anak perempuan? Artinya apa? Ini berbicara tentang mempelai Kristus yang adalah wanita. Dan anak perempuan Ayub ini lahir setelah Ayub melewati masa sulit. Dan arti dari nama anak-anak perempuan itu adalah sesuatu yang harum, sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah melewati ujian dalam kehidupannya, disinilah Tuhan berbicara untuk kita gereja Tuhan, bahwa melewati masa sulit, sebenarnya Tuhan akan membuat kita untuk mengeluarkan sesuatu yang harum. Kita akan semakin diuji seperti emas murni. Dan Tuhan mau melewati masa sulit, bagaimana respon kita dan perkara-perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan pemulihan yang nanti Tuhan lakukan dalam hidup kita, kemudian bagaimana pertumbuhan kita, dan semuanya itu tuh Tuhan mau untuk apa? Untuk memancarkan keharuman bagi orang-orang yang membutuhkan terang Kristus, keharuman Kristus. Kalaupun kita melewati masa sulit, saat kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, Tuhan mau melalui kehidupan kita, kita menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang membutuhkan, ataupun sumber inspirasi bagi mereka yang memiliki pengalaman yang sama. Oleh sebab itu,
Saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kalau hari-hari ini mengalami masa sulit, jangan menyerah, bertahanlah, beresponlah dengan tepat. Bagaimana kita meresponi, itu pun akan menjadi sumber inspirasi loh bagi mereka dan akan menguatkan, kok kita bisa bertahan sih? Kenapa kita bisa bertahan? Kabarkan kepada mereka, karena saya berpegang kepada Tuhan yang hidup. Pada saat kita bisa melewatinya, hidup kita juga bisa menjadi kesaksian. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita. Satu cerita, setelah ini kita akan berdoa dan naikkan pujiannya. Saya minta Pak Frans untuk naikkan pujian. Saya cerita kisah seekor kuda putih. Ada satu kisah, seorang petani memiliki seekor kuda putih yang cantik banget, yang bagus banget. Saking bagusnya kuda putih itu, maka banyak orang ingin membeli dan memiliki kuda putih yang dimiliki oleh petani. Kemudian, saking kuda putih itu terkenal, satu hari datanglah seorang raja. Raja itu bilang begini, apapun yang kamu minta, saya akan berikan kepada kamu, asal kamu menyerahkan kuda putih itu kepada saya. Lalu petani itu bilang gini, kuda putih ini ibaratnya sahabat, saya tidak akan berikan kepada siapapun. Singkat cerita, kuda putih itu nggak dijual. Lalu satu kampung itu heboh banget dan bilang gini, kamu tuh bodoh, dari dulu sampai sekarang hidup kamu nggak mau berubah ya. Coba kamu terima tawaran raja, hidup kamu berubah, kamu akan jadi kaya. Lalu 2 minggu kemudian, ternyata kuda putihnya hilang. Nah, pada saat si petani kehilangan kuda putih, satu kampung heboh lagi dan bilang begini, tuh kan, apa saya bilang? Coba waktu itu kamu terima tawaran raja, hidup kamu udah berubah. Sekarang lihat, hidup kamu tetap sama, kuda putih juga hilang. Memang kamu hidup nggak diberkati Tuhan, kamu hidup di dalam kutub. Si petani ini bilang gini, kok kamu bilang hidup saya di dalam kutub? Kan kuda putih saya hilang, cuman hilang. Kenapa kalian bilang hidup saya di dalam kutub dan tidak diberkati Tuhan? Dan ternyata benar. 2 hari kemudian, kuda putihnya pulang. Lalu nggak sendirian, bawa 12 temannya. Artinya apa? Si petani ini jadi memiliki 13 kuda putih. Satu kampung heboh. Kemudian teman-temannya bilang gini, bener banget ya, untung kamu nggak jual kuda putihnya. Sekarang kamu punya 13 kuda putih. Memang kamu hidup diberkati Tuhan. Si petani ini bilang gini, dikit-dikit kamu bilang saya dikutuk, dikit-dikit kamu bilang saya diberkati. Dan ternyata benar juga. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang berusia 17 tahun, anak laki-laki satu-satunya, main bersama kuda putih, tapi jatuh lalu keinjak kuda putih yang liar. Sehingga anak petani itu kakinya lumpuh. Satu kampung heboh lagi. Memang kamu itu hidupnya sial, nggak diberkati Tuhan. Karena anak laki-laki satu-satunya, umur 17 tahun, kakinya lumpuh. Nggak lama kemudian di negeri itu terjadi perang. Pada saat terjadi perang, raja memerintahkan semua anak laki-laki yang sehat, yang berusia 17 tahun ke atas, harus pergi berperang. Dan semua orang tua yang punya anak laki-laki yang sehat menangis karena anaknya pergi berperang dan nggak tahu kapan kembali. Kecuali anak si petani itu yang kakinya lumpuh. Seringkali kita melihat kehidupan kita sepotong demi sepotong. Kalau orang lain bilang kamu nggak diberkati, kamu dikutuk, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan meninggalkan kita loh. Tapi marilah kita melihat satu keseluruhan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang tidak terselami oleh pemikiran manusia. Tuhan Maha Tahu. Oleh sebab itu, marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada lembah kekelaman dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji, walaupun melewati lembah kekelaman, Dia bersama dengan kita. Tuhan tidak menjanjikan tidak ada arus sungai yang deras, tidak ada api datang dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan tetap memegang tangan kita sehingga kita tidak akan hanyut, kita tidak akan terbakar. Percayalah, Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara di hati setiap kami. Engkau kuatkan setiap kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya Engkau ada bersama kami di setiap musim kehidupan. Kami mau menaikkan komitmen yang baru. Kami nggak akan menyerah. Kami tidak akan patah semangat karena kami percaya kami nggak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersyukur, menghitung berkat-Mu satu demi satu untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terlebih lagi anugerah kehidupan dan terlebih lagi penebusan-Mu, karya Kristus ya di kayu salib menebus dosa kami. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Semoga sharing saya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.